jujur mungkin dari saya nggak full 5 waktunya, karena 5 waktu, maksud saya 5 waktu di masjid gitu. Saya biasanya kalau untuk di masjid itu mungkin di jam setelah subuh, terus kalau sholat subuh berjamaah, terus sholat berjamaah maghrib, sholat berjamaah isya. Nah, kenapa saya agak kurang di jamaah zuhur dan asarnya? Itu mungkin pas bisa saya pasang kerja, pas saat saya kuliah, jadi saya kurang bisa menyanggupi untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Mas Rifai termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Berjamaah ya, karena kan sekarang kan kita tahu sendiri nih, sholat berjamaah itu kan sudah dilipat gandakan pahalanya. Dan dimana sholat sendiri itu analoginya kita sholat sendiri itu dapat 1 pahala, namun saat berjamaah itu kita mendapat 27 kali lipat ya pahalanya. Nah, maka dari itu di sisi lain juga yang ada sebuah kitab, saya lupa maaf namanya, di situ bahwa sholat berjamaah itu bisa dibilang sudah pasti diterima, karena dari pertama itu yang dihitung adalah bagaimana imam tersebut sholatnya. Itu jika imam tersebut sah sholatnya, maka semua makmum itu dihitung sah sholatnya. Lalu yang kedua itu jika imamnya tidak sah dan ada makmumnya yang memenuhi syarat sah, maka semua tersebut juga dihitung sah. Nah, dan jika memang imamnya dan makmumnya itu juga tidak ada yang sah, maka dihitung dari kemauan yang berjamaahnya. Maka dari situ saya benar-benar mengusahakan sehari itu mungkin minimal 2 atau 3 kali itu ada sholat berjamaah di masjid. Itu yang buat saya tergerak hatinya untuk sholat berjamaah. Oke, pertanyaan ketiga, apakah Mas Rifai pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunah-sunahnya? Sholat dan sunahnya Ya. itu dari dulu sih kita kan namanya di kampung lah, kita bilangnya kan, jadi kan ada namanya di kampung atau setempat kampung. Disitulah kita diajari mengenai baca Al-Quran, tajwid, dan juga fikih dasar dalam beribadah. Itu dari dulu sholat dan juga hal-hal sunnah lainnya. Tapi kalau dari sholat ini, ya alhamdulillahnya kita masih terus bergerak untuk rasa ingin tahu lah, rasa ingin tahu untuk belajar apa aja sih tentang sholat itu, apa aja sih cara-cara sholat, apa aja sih sholat itu. Alhamdulillah saya alhamdulillah mempelajari dan mengusahakan untuk bisa terus mengamalkan, karena kan ya tidak semua ibadah saya takutnya ada sholat saya yang kurang diterima atau kurang sah kan. Tapi kan namanya kita sebagai pribadi kan harus terus coba belajar, coba berusaha dalam sholat itu. Ya, yang saya ketahui yang sholat itu ada 13, terus sunah-sunahnya ada beberapa juga. Jadinya ya insya Allah dengan niat saya ingin terus belajar ini, semoga aja bisa menyempurnakan sholat saya dalam sehari-hari. Jadi insya Allah saya tahu aja melakukan sholat itu sunah-sunah. Yang keempat, bagaimana pendapat Mas Rifai terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Ya, kalau untuk hal itu ya, apalagi kita kan hidup di masyarakat majemuk ya, jadi kita tidak bisa memaksakan orang ini, ayo kita ke masjid, ayo kita berjamaah, karena kan ya kembali lagi kita di masyarakat majemuk itu yang beda-beda kulturnya, beda sukunya, mungkin beda keyakinan dalam agamanya, karena kan kita tahu sendiri Islam itu kan ada berbagai macam aliran agamanya. Iya, namun dengan dasar itu kita juga nggak boleh nyerah. Dengan dasar nyerahnya ini nyerah untuk mengajak orang untuk berjamaah gitu. Jadi ya sebisa mungkin walaupun orang-orang tersebut masih belum tergerak hatinya, dan kita sudah berusaha untuk mengajak mereka, kita tetap tidak bisa. Ya mungkin dengan mereka melihat kita rajin ke masjid, mungkin semoga saja dapat hidayah dan tergerak hatinya seperti itu. Jadi ya tetap kembali ke individual untuk masalah berjamaah ini. Namun ya kita juga jangan nyerah atau jangan capek-capek untuk mengajak orang-orang sekitar kita untuk sholat berjamaah di masjid. Pertanyaan terakhir, apa saran Mas Rifai terhadap aktivitas masjid
untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar. Di aktivitas masjid. Iya. Kalau untuk di aktivitas masjid itu banyak sebenarnya. Kalau untuk menarik warga sekitar itu mau mendekati masjid atau mau hadir ke masjid itu banyak sebenarnya. Kita tahu sendiri kan di agama Islam ini banyak event-event atau acara-acara keagamaan yang itu mengundang masyarakat sekitar atau warga-warga sekitar lah, seperti acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, atau acara bulan Ramadan mungkin, nuzul Quran atau apapun itu sebagai langkah bagus juga, sebagai penarik hati warga ataupun masyarakat sekitar itu untuk bisa hadir ke masjid. Nah itu salah satunya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya regenerasi pemuda masjid, itu bisa kita masukkan ke dalam program ikatan remaja masjid. Nah, hal itu sebenarnya sangat bermakna atau ada sekali efeknya, karena dari ikatan remaja masjid tersebut menarik generasi-generasi muda yang dimana mungkin belum sadar pentingnya untuk mendekati masjid atau pentingnya untuk hadir ke masjid. Nah, jadi dari ikatan remaja tersebut bisa membuat acara-acara, event-event. Contoh di bulan Ramadan ini yaitu acara untuk sahur. Nah, itu sangat menarik bagi kalangan-kalangan muda yang dimana itu hiburan bagi masyarakat dan juga sebagai amal ibadah kita untuk masjid. Jadi ya, untuk langkah-langkah masjid itu sebenarnya banyak untuk menarik warga kita atau pemuda-pemuda sekarang, ya dari acara-acara itu ataupun dari kegiatan-kegiatan yang memang sudah rutin yang ada di masjid. Sehingga kalau kita tetap kembali lagi ke pertanyaan beberapa tadi, individual itu yang kita tidak bisa memaksa, namun kita bisa menarik hati dari kegiatan-kegiatan yang menarik tersebut. Dari saya sendiri. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan narasumber yang kedua, yaitu dengan Mas Kosim. Oke, pertama pertanyaannya, apakah Mas Kosim sering melakukan sholat berjamaah di masjid? Ya, karena penting buat kita untuk melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Mas Kosim termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Karena mengikuti sabda Nabi, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat daripada sholat sendiri. Pertanyaan yang ketiga, apakah Mas Kosim pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunah-sunahnya? Pernah, rukun sholat itu ada 17 sunnah sholat itu ada 2, ada sunnah wi'ad dan sunnah awal. Yang pertanyaan yang keempat, bagaimana pendapat Mas Kosim terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Sangat perhatikan karena Allah telah menjaminkan pada seseorang yang melakukan jamaah. Oke, pertanyaan terakhir, apa saran Mas Kosim terhadap aktivitas masjid untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Mungkin diberikan kegiatan yang produktif seperti belajar membaca Al-Quran, membuka pengajian atau mengadakan diskusi ilmiah di dalam mushola atau masjid tersebut. Sekian wawancara dari narasumber kedua. Terima kasih. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan narasumber yang ketiga, yaitu dengan Mas Miftah. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Mas Miftah sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Alhamdulillah, ya sering banyak karena dekat juga dengan masjid. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Mas Miftah termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Lebih ya karena sih lebih karena keinginan pribadi menghidupkan mengajar masjid. Pertanyaan yang ketiga, apakah Mas Miftah pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunah-sunahnya? Ya bisa bilang gitu. Yang keempat, bagaimana pendapat Mas Miftah terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Gimana? Bagaimana pendapat Mas Miftah terkait dengan saudara-saudara yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah?
gimana? Kurang merasa jamaah itu penting. Yang terakhir, apa saran Mas Miftah terhadap aktivitas masjid untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Apa saran Mas Miftah terhadap aktivitas masjid untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Kalau saran saya sih mungkin perlu yang namanya pendidikan awal, jadi perlu pengenalan, pendekatan kepada masyarakat. Lebih tepatnya ya pengajaran lah, menghimbau bahwa masyarakat memberitahu masyarakat tentang keutamaan jamaah, mungkin dengan cara taklim ta'lim, majelis taklim, mungkin dengan pengajian dakwah gimana ini gitu. Ya, terima kasih untuk Mas Miftah sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Baik, selanjutnya kita lanjut ke narasumber yang keempat, yaitu dengan Mas Fajar. Pertanyaan yang pertama adalah apakah Mas Fajar sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Cukup sering untuk jamaah di masjid. Lanjut yang kedua, apa yang membuat Anda termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Motivasi saya untuk berjamaah pastinya karena untuk menghidupi masjid ini supaya sholat berjamaah itu jamaahnya ramai dan bisa bertemu masyarakat sekitar di masjid. Yang ketiga, apakah Mas Fajar pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunnah-sunnahnya? Pernah. Yang keempat, bagaimana pendapat Mas Fajar terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Menurut pendapat saya sih itu balik lagi ke pribadi masing-masing, apakah orang tersebut mau sholat berjamaah atau tidak. Yang pasti kita sebagai saudara seiman selalu mengingatkan dan mengajak mereka untuk ke masjid untuk sholat berjamaah. Oke, yang terakhir, apa saran Mas Fajar terhadap aktivitas masjid untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Mungkin untuk saran saya di aktivitas masjid ini bisa ditambah aktivitas di luar sholat berjamaah yang mungkin itu bisa mempererat tali silaturahmi antar masyarakat sekitar. Mungkin gitu. Ya, terima kasih Mas. Oke, sekarang saya bersama dengan narasumber yang terakhir, yaitu dengan Rama. Baik, yang pertama adalah apakah Anda sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Saya sering melaksanakan sholat di masjid, terutama mungkin sholat-sholat wajibnya ya. Lanjut yang kedua, apa yang membuat Anda termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Mungkin karena dari kewajiban dan terutama dari pahala dari sholat wajib tersebut kan berlipat ganda. Dan yang ketiga, apakah Anda pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunnah-sunnahnya? Saya pernah belajar dan mengetahui karena saya pernah belajar di TPA atau TPJ. Yang keempat, bagaimana pendapat Anda terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Ya, kita harus mengajak dengan cara tidak menghakimi mereka agar mereka mau bergerak hatinya untuk sholat berjamaah di masjid. Dan yang terakhir, apa saran Anda terhadap aktivitas masjid untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Saran saya mungkin mengadakan kegiatan di luar sholat wajib seperti kegiatan mengaji atau kajian-kajian agar mengajak warga sekitar untuk lebih bergerak hatinya agar bisa ke masjid lebih giat. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.